Alhamdulillahirabbil alamin. Karena suaranya enak, kasih duit. Waduh, baik banget. Kasih duit. Oh, tenang. Ini temanya pada malam hari ini orang paling kaya. Tuh, ibunya mau dikasih. Ibu jangan macam-macam ya. Ini buat ibu. Oh, jangan macam-macam sama orang paling kaya, ya. Ibu maksudnya apa senyum-senyum? Nih, buat ibu. Nih, buat ibu. Alhamdulillah, ya. Nah, ini tema kita orang paling kaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nyuruh beli kulkas, jadi. Kulkas nggak usah dibeli, ini buat Ustadz. Lah ini kan duit saya buat beli kulkas tadi. Oh iya. Gimana? Dibagiin ya? Sini, balik orang suruh beli kulkas kok. Belum. Sini. Sini. Ada orangnya. Sini. Oh, kirain dia lupa, Bu. Balikin lagi, Bu. Sini. Wah, nggak bener nih. Bu, iya, Pak Ustadz. Ya, ini kan amanah, ya kan? Sedekah bagus, boleh. Tapi jangan pakai duit orang dong. Iya kan? Ya, Pak Ustadz kirain udah lupa, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Amin. Ya, harta kita itu bukan harta yang kita dapatkan. Harta kita itu adalah apa yang kita berikan. Itu dia harta kita. Subhanallah. Den. Iya, Pak Ustadz. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Subhanallah. Oh, jadi gitu harta kita tuh sebenarnya apa yang kita kasih gitu, Pak Ustadz? Artinya apa yang kita kasih itulah di harta kita. Nah, ini Pak Ustadz tema kita orang paling kaya. Ya. Maksudnya orang paling kaya itu adalah orang yang bisa berjuang, Pak Ustadz. Dari keterpurukan akhirnya bisa menjadi sesuatu dan membanggakan keluarga. Nah, ini itu kayak hati, kayak perjuangan, betul. Nih Pak Ustadz, tamu kita yang pertama. Ini Mas Hendra, dia adalah seorang Direktur Eksekutif Institute for Regional Investment and Development. Gitu Pak Ustadz, Development Studies. Oh, iya. Singkatannya IRDI. Nah, dia direktur di situ, padahal bapaknya tuh hanya seorang pemungut sampah. Allah, hebat ya. Kita undang, ini dia Mas Hendra dan Pak Basuki. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Pak. Silakan. Tepuk tangan buat tamu kita yang pertama. Ini ayah sama anak gitu? Ini ayahnya. Emang anaknya kadang kan kalau malah gedean anaknya, Pak Ustadz. Iya, ya. Itu Bapak bener, Papa? Maaf, Sehari-hari. tukang sehari-hari mungut sampah. Bisa diceritain, Pak, kegiatannya, Pak? Kegiatan sehari-hari saya setelah itu buang sampah ada pekerjaan lain. Apa tuh? Di proyek bangunan. Oh, mau di proyek bangunan. Iya. Subhanallah ya. Subhanallah. Udah mungut sampah terus kerja di bangunan. Iya, pulang. Pak, bagaimana Bapak mendidik anak Bapak Hendra ini akhirnya bisa menjadi seorang seperti sekarang? Apa yang Bapak tanamin, Pak? Pada awalnya juga saya menonton di TV itu liputan di TV ini karena kok anak tukang sampah kok bisa kuliah. Aku pasti bisa bilang itu contoh saya. Itu motivasi saya. Saya bisa, ayo dong saya. Coba tuh boleh tuh bareng-bareng. Aku pun insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa. Bareng-bareng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Insya Allah. Oh, jadi awalnya Tampaknya. Saya ingat liputan juga. Pak Basuki melihat sebuah liputan tayangan televisi soal Tergugah gitu ya. Tergugah ya. Subhanallah. Bapak akhirnya menyekolahkan sampai akhirnya bisa lulus Iya, kuliah. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Apa hambatan Bapak mengumpulkan lumayan besar biaya untuk kuliah anak? Alhamdulillah cukup lumayan lah. Karena putra saya ini itu di asrama tinggal kos. Beasiswa, Ustaz. Oh, beasiswa. Ada beasiswanya juga. Bahkan dia beasiswa. Bisa diceritakan IRDI itu berapa bersaudara?
Saya Ustaz. Mungkin anak pertama Irdi, anak kedua Itu ininya perusahaan yang ditunjukin. Tahu, iya. Coba ceritain tentang tempat bekerja. lembaganya ya. Iya, Pak, jadi gitu. pas akhir tingkat terakhir di kuliah, saya merasakan karena dapat amanah di BMKM IPB dan IPB? IPB Ustaz. Beasiswa IPB? Beasiswa Ustaz. Subhanallah. Iya, jadi di akhir tingkat kuliah itu saya merasakan saya harus memperlama waktu kuliah saya, sedangkan beasiswa saya udah berakhir. Akhirnya saya mencoba mencari kerja dan mendapat kerjaan dari seorang teman. Dan proses panjang, akhirnya saya dipercaya untuk membangun sebuah lembaga yang disebut Advanced, namanya IRITS. Oh, IRITS. Institute for Regional Investment and Development Studies. Institute for Regional Investment and Development Studies. and Development Studies. Itu apa bergeraknya di bidang? Di bidang pelatihan dan pengembangan SDM aparatur daerah. Nggak ada halangan ya kan buat orang yang tukang sapu, tukang penjaga kereta, tukang ojek, punya anak pinter, bisa kuliah. Ya, malah mungkin ini kandidat beasiswa keluar juga ya, ada. Insya Allah Ustaz. Jadi sekarang target hidupnya 2012 ini nikah dulu Ustaz. Habis menikah. Ada banyak yang tepuk tangan nih. Pas bilang nikah ibu-ibu semua. Ibu udah ada bapak, Bu. Yang ini. Oh, ada anaknya, Bu ya. Oke. Nah, ntar kita masih ngobrol lagi, Pak. Siap. Kita juga ada tamu yang Irits kedua. ya, Irits. Ya, Oke. Irits. Kisahnya juga luar biasa. Tetap bareng kita di chattingan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kompak-kompak hari ini penontonnya nih. Yang sebelah kanan dari mana, Ibu? Cipinang Muara, Rodatul Jannah. Jannah, Cipinang Muara. Nah, kalau adik-adik yang pakai baju hijau ini dari mana? Wow. Bapak-bapak dari mana sama ibu-ibunya yang di bawah? Armina Reka Perdana. Oh, iya, Amerika. Pencet belnya dulu coba masing-masing. Termat. Iya, Pak Ustadz. Banyak loh orang-orang istimewa di negeri ini, subhanallah. Bapak Siki putranya ada berapa? Putra putrinya berapa? Ada 2. Yang Endra ini yang ke? Yang pertama. Yang pertama. Adiknya? Baru kelas 2 SMK. SMP. Madrasah Aliyah, SMA. Iya, Al Hidayah, Cinere. Oh iya. SMK Ustaz. Ceritain dong, Ndra, awalnya bagaimana sehingga bisa sampai di posisi yang sekarang? SMP sama dengan SMA saya bekerja Ustaz. Jadi di hari saya libur sekolah, saya membantu bapak saya untuk mendorong roda. Jadi bapak saya menarik roda sampahnya, saya mendorong di belakang. Selain itu siangnya saya juga bekerja mengurus taman di rumah yang diambil sampahnya, ngurus taman, terus juga cuci mobil dan sebagainya. Itu sampai dengan SMA. Karena SMP, SMA saya sekolah gratis di SMA 1 Depok Ustaz. Oh gratis? Oh nggak nyusahin dari dulu ya? Subhanallah ya. Apa doa Bapak dulu Pak? Bisa banyak dapat kemudahan ini kan tentu barangkali ya. Iya. Ada rahasianya gitu kan. Saya pertama karena manusia itu tak luput dari dosa-dosa. Itu siang malam saya mohon tidak diampunkan. Dan di samping itu saya minta diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu aja. Di samping itu ya tak luput juga dari majelis. Majelis? Iya. Maksudnya? Belajar gitu. Bapak ngaji sana ngaji sini gitu. Iya. Insya Allah kalau kita ada niat baik itu ada jalannya. Amin. Insya Allah kalau ada niat baik ada jalannya. Ada jalannya, Pak. If there is a way, there is a will. Nah. Salah. If there is a will, there is a way. Nah. Jadi pokoknya intinya Manjadda. wajad. Manjadda. Wajad. Manjadda. Wajad. Manjadda. Wajad. Wali pesantren nih. Harus Mandaku. Wandaku. Gitu maksudnya. Iya. Nah, kita sudah belajar nih dari Hendra, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang Denny akan undang tamu kita yang kedua. Pernah menjadi penjajah es dari warung ke warung. Pernah juga menjadi kondektur angkot.
Wih. Pernah juga tamu-tamu kita, Pak. Malam hari. Pengajar yang dibayar cuma 300.000 sebulan, tapi sekarang bisa menjadi seorang miliarder. Ini dia Pak Yuli Irmayanto. Mantap. Sehat, Ji? Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk Pak Yuli. Pak Yuli. Ya. Apa kabar Pak Yuli? Alhamdulillah sehat. Kayak pejuang itu, Pak. Mantap ini. Asik. Kan harta yang terpendam. Oh gitu. Iya, iya. Pak Yuli ceritain dong masa kecilnya dong. Kalau masa kecil mungkin jadi nangis Ustaz. Oh. Jadi saya waktu SMP itu sudah punya pengalaman yang luar biasa. Saya punya kakak ketabrak mobil, kemudian gila. Allah. Jadi sampai sekarang masih gila. Saya agak berpikir bisa hidup seperti ini. Yang penting adalah saya harus sekolah. SMP SMA lulus, saya diterima di Gajah Mada. Oke. GM. Terus belum sembuh juga. Terus saya pengen berbuat terbanyak, akhirnya jadi dosen. Saya pengen nolong banyak orang, waktu itu mungkin kesalahan saya menolong mahasiswa yang ujian komputer praktek. Padahal nolongnya hanya memotivasi. Ternyata besoknya saya dapat surat peringatan, saya protes malah di PHK. Nah, tapi nggak tahu kenapa akhirnya saya bisa ke Jakarta, diterima perguruan tinggi yang terbesar Jakarta. Akhirnya bisa seperti ini. Yang menarik hari ini, saya sesungguhnya hari ini ada di Yogyakarta, nanti jam 7 ditunggu. Sesungguhnya saya belajar dari banyak ustadz, yang saya kagumi ada 3 ustadz. Ustadz Arifin Ilham, A'agim, dan salah satu beliau. Minggu yang lalu, saya beli mobil baru untuk si Arbaitullah. Saya beli DVD ini buat sekalian. Saya borong CD-nya Ustadz Usil Mansur. Ternyata hari ini di pertemuan Allah di acara YM, subhanallah. Oh, waktu itu beli cuman pengen denger, pengen belajar aja. Oh, saya sering beli, saya dengerin dan pasti habis. Dipinjam orang nggak kembali. Ternyata The Miracle Baitullah, Pak Ustaz lihat, 2010 saya nggak sangka saya diajak untuk umroh. Saya nggak punya uang waktu itu. Kemudian, tapi saya tanda tangan aja, si tanda tangan. Yang terjadi besok saya ke kantornya, saya nggak perlu sebut namanya, nanti nggak enak promosi. Ternyata di situ banyak orang mau umroh. Saya langsung gesek kartu kredit, bayar 3,5 juta. Apa yang terjadi? Besok saya jual mobil kantor. Terus saya membuka kantor perwakilan. Subhanallah, sampai hari ini jumlah yang saya manage di Indonesia hampir 2.000 kantor perwakilan di Indonesia. Rezeki yang saya peroleh juga, saya tertarik tadi Ustadz ketika di preambul adalah orang kaya adalah orang yang memberi. Itu betul. Saya tunjukkan, saya kemarin dapat Ustadz rezeki. Dulu, apa nih yang mau dikeluarin ya? Karena uang. Iya benar, ntar kita lihat tahu apa ular atau apa. Nanti tetap bareng kita di Setelah yang chatting-nya. berikutnya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bosat ini pengen tanya nih Bosat. Apa kita tuh sukses, rezeki itu udah ditentuin dari awal Bosat, takdirnya emang lo jadi orang kaya walaupun terlahir gimana-gimana, berarti akan jadi kaya atau gimana itu Bosat? Kalau kita ngomongin tentang takdir Bosat. Iya, jadi semua manusia ini hanya mengambil sepersekian kecil saja dari takdirnya. Maksudnya Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang ditakdirkan dapat sedikit, tapi ikhtiar dia dan pikiran dia membuat dia dapatnya sedikit. Langkah kita sama pikiran kita lah yang membuat kita dapatnya itu sedikit. Jatahnya gede, dan Allah sudah tetapkan di depan tuh, cuman kita ngambilnya dikit. jadi tetap perlu kerja keras Bosat. Oh ya, untuk mencapai itu betul. Oh, iya. Oke, kalau Pak Yul lanjutin lagi tuh tadi apa tuh? Nah, saya takut keluarin golok loh. Nah, tadi hubungannya dengan Sedekah gitu ya. Sedekah ya. Memang the power of giving itu luar biasa Ustaz. Kekuatan dari sedekah. Saya ketemu ini juga kemarin saya tahu-tahu sedekah pada orang bayar utang ke saya kembalikan lagi pada orang. Ternyata akhirnya diberikan Allah ke sini. Saya punya impian, mohon doanya tahun
2013 pengen menyisihkan 1 miliar untuk mengumrohkan tunanetra 1 bis. Ya paling awalnya memang istri masih marah, Ustaz. Kok dihabiskan untuk bantu orang? Ternyata setelah memberi kok dikasih. Sekarang senang istri. Ikut bersedekah, itu memelihara anak yatim. Saya tadi tunjukkan bahwa uangnya saya banyak tapi habis juga. Wah, iya. Itu apa rekening gitu. Iya. Dan dapat habis. Tapi Allah kasih lagi, Ustaz. Benar. Menjadi kaya itu fitrah manusia, cita-cita manusia, keinginan manusia. Nggak ada yang salah. Karena itu Allah memberikan jalannya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah bilang, ya kalau mau kaya ini loh jalannya. Ada duha, ada tahajud, ada salat berjamaah. Gitu? Ya. Betul nggak ya? Ada zikir, ada salawat, dan ada sedekah. Dan Allah bilang setan juga nawarin jalan kaya. Ada mencuri, gitu ya. ada berbohong, Ngepet. ada ngepet. Tapi terakhirnya ya. Ya toh? Tapi nantinya jadi susah. Sedekah memang pahit, habis kan. Tapi begitu dibayar, subhanallah. Nah, kalau belum dibayar terus aja. Allah pasti bayar kok. Yang penting gini. Ketika kita cita-cita pengen kaya itu, jangan bercita-cita cuma pengen kaya, sebab nanti bahaya. Lebih bahaya sebenarnya orang-orang kaya tidak beriman, ketimbang orang miskin tidak beriman, karena dia punya duit. Jadi bercita-cita jadi orang kaya seperti Pak Yuli, seperti Hendra insya Allah, ya, yang manfaat. Gitu. Jangan lupa sama orang miskin, sama orang susah. Pak Basuki sekarang masih dengan kegiatannya? Masih aktif. Kenapa Pak Basuki? Kan sekarang anaknya sudah sukses. Oh masih itu dorong apa? Masih. Hobi ya? Karena saya, udah passion mungkin. Saya masih ada tanggung jawaban anak saya yang nomor 2 ini. Harus kerja keras lagi masih. Dan emang udah bener tuh. Jalan mengut sampah itu emang jalan kemuliaan. Ini kan anak pesantren ya? Nah, saya tuh kalau ngajar di pesantren, saya ngajarin Quran berjalan. Quran berjalan itu salah satunya adalah mengut sampah. Jadi kalau Anda mau mulia, harus mau melakukan perbuatan kotor, perbuatan hina, ngepel, ya jagain toilet, ngeblesak-blusuk di jamban, di kakus. Betul itu. Nyuciin piring kotornya teman-teman santri. Nah, karena setiap helai daunnya itu akan jadi tangga untuk menuju Allah. Betul, itu ada kisah deh kalau di pesantren, Kisahnya apa? Kisah dongengnya cerita hikmah. Jadi ada nenek-nenek yang selalu nyapu. Ya, ditegur dan gak usah nyapu, udah tua, tapi tetap maunya nyapu. Daun-daun apa segala macam. Terus kemudian sepakatlah orang-orang dibersihin duluan. Biar dia nggak nyapu. Ternyata nenek ini nangis. Kenapa? Dia bilang setiap satu salawat, setiap satu daun akan berselawat. Subhanallah. Kepada dia kalau dia mau mungut, setiap satu kotoran akan menjadi amal soleh. Subhanallah, bener. Pantas juga anaknya kayak begini ya kan? Oh bener. Berapa solawat yang didapat tuh? Betul. Berapa kemuliaan Ustaz. Udah Bu, abis ini banyak mukul sampah. Nah ini kan pekerjaan orang tua zaman dulu. Kalau habis subuh dia beres nyapu. Pak Basuki, ya, insya Allah lah. Amin. Mudah-mudahan nih masih tetap anaknya udah sukses ya. Masih mau jadi tukang sampah Sudah sukses mengantar anak yang pertama dengan profesi yang lama. Sekarang ingin kembali mengulang untuk anak yang kedua. Dan saudara dia ini wakil gubernur. Subhanallah. Pak Basuki loh. Wah iya. Iya. Apa ya gini nih? Oke, ntar kita akan tanya tips sukses dari Mas Hendra dan Bapak Yuli. Tetap di chattingannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alamin. Saya senang. Pak Ustadz, boleh tanya nggak? Boleh. Ini tahun berapa nih Pak Ustadz? Masih mungil ya? Imut banget kayak anak kelas 2 SMP. Tahun berapa lupa itu saya. Lupa Pak Ustadz. Yang paling lama ini nih. Pak Ustadz udah ngeluarin berapa CD sih Pak Ustadz? Sedekah ya. Total Saya itu beli 6.
Itu CD dari Virgo ya. Zaman tahun berapa itu? Mungkin tahun 2006 sampai 2008. 2005-an ya. Hendra. Iya, Ustaz. Pernah gak sih kepikir bahwa Hendra kenapa kok bapak cuman tukang sapu gitu? Pernah gak kepikir gitu? Pernah, Ustaz. Jadi kalau misalkan pas saya SMP itu, saya sering ditanya sama temen, gimana saya kan tinggal di Rawakalang, Ustaz ya. Itu kan blok masih kotor gitu, karena emang saking kumuh dan sebagainya. Ya saya biasa saja, bahkan pada fase tertentu saya minder dengan teman-teman. Cuma setiap kali saya pulang sekolah atau saya sedang lowong, bapak dan ibu saya sering cerita tentang kondisi mereka berdua. Ibu saya yang seorang pembantu rumah tangga. Oh, ibu juga pembantu rumah tangga? Rumah tangga yang sering mendapatkan perlakuan yang gak baik mungkin dari majikan beliau. Ayah yang mungkin dengan kondisi yang sudah tua harus mendorong gerobak gitu. Karena saya juga pernah terjun langsung dengan ayah mendorong gerobak itu, walaupun di jam sekolah saya nggak bisa gitu kan. Terus terpikiran dengan saya tipe orang yang tidak banyak cerita dengan ayah ibu, Ustaz. Dia tipe orang yang agak pendiam, emang kepikiran terus gitu, kepikiran gimana caranya gitu kan. Dan saya meyakinkan orang tua saya waktu itu, Ustaz. Waktu saya masih ingat banget posisinya, saya duduk di bawah, ibu bapak saya di atas. Mak, ya, Enda pengen sekolah, Enda pengen kuliah. Orang tua saya mungkin karena emang paradigma masih di kampung, Ustaz ya, melarang waktu itu. Saya masih ingat banget kata-katanya. Selagi Enda masih beriman dan punya seorang teman, Enda nggak akan kelaparan di Bogor sana. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki dengan hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Insya Allah jalan akan ada. Itu dari bapak tuh? Itu dari... Oh, dari Enda? Dari saya. Keyakinan di hatinya ya? Mencoba untuk meyakinkan. Dan sejak saat itu alhamdulillah berkah mungkin ya, Ustaz ya. Jadi bapak tetap bekerja sebagai seorang pengangkut sampah, ibu sebagai pembantu rumah tangga, dan saya berkuliah, itu kayaknya lancar aja, Ustaz. Dan terus sampai dengan saya dipilih sebagai direktur eksekutif Irit sini. Dan selain itu juga saya bekerja secara profesional sebagai HR manager di salah satu perusahaan swasta di Menara Raja Wali Mega Kuningan. 2 kali kerja jadinya. Oke. Masih 24 loh. Dan terus apakah posisi Hendra yang sekarang selaku direktur eksekutif sebagai salah satu pembuktian ya ke mama dan ke bapak? Ya, pembuktian saya yakin banget ya bakti sama orang tua tuh nggak akan selesai sampai kapanpun. Saya minta izin sama orang tua, Ma, ya Enda mau nikah di tahun ini. Karena orang Betawi biasa kan bakti sama orang tua. Terus emas sama ayah agak melarang, cuma saya Enda yakin kalau misalkan menunggu bakti selesai sampai Enda mati juga nggak bakal selesai itu bakti. Saking begitu banyak yang harus Enda tunaikan, yang harus Enda baktikan sama orang tua. Seperti itu, Ustaz. Subhanallah. Kasih pemikiran nih Pak Ustadz ya. Ini jauh melampaui Pak Yulin nanti ya kan? Karena masih 24 Pak. Oh iya, 2 kalinya ini. 2 kalinya. Telat saya hasilnya. Tapi telatnya aja begini ya. Nah, benar. Pak Yuli berbagi dong kiat suksesnya Pak Yuli sampai sekarang. Karena tadi saya cerita memang masa kecil saya sedih itu, saya keyakinan kuat, pokoknya niat nolong orang saja, suatu saat pasti Allah membantu kita. Ternyata ya, tapi sayangnya lama hasilnya, Ustadz. Saya belajar pada banyak Ustadz, kok nggak dapat-dapat, sampai beli CD, tapi ini termasuk buku kan. Dan sekarang saya punya kesimpulan setelah berhasil, saya rangkum ilmunya Ustadz manapun dengan namanya niat harus baik menolong banyak orang. Kemudian yakin pasti berhasil, karena Allah Maha tahu keinginan kita. Dan kita pengen miskin dikasih miskin, pengen kaya pasti kaya, karena Allah nggak berkurang kalau ngasih kekayaan. Satu lagi ulat itu kalau dulu kan innallaha ma'as-sabirin, saya nggak yakin. Orang sabar kok ketipu-tipu terus. Gitu. Saya di majalah kan ketipu terus, jual mobil rugi, ini rugi. Mau di posisi jabatan di PHK, apa ini? Ternyata buahnya ya terakhir. Karena orang ulat tuh pasti ada hasilnya di akhirnya. Terakhir meniru orang yang berhasil. Tiru, duplikasi namanya. Jadi niat, yakin, ulet duplikasi. Dan Ustadz, saya juga punya utang sama Ustadz. Sesungguhnya 2 tahun lalu saya pengen menumrohkan Ustadz Dusun Mansur. Subhanallah. Sudah. Jadi saya udah bayarin DP. Semua Ustadz saya bayarin sesungguhnya. Cuma saya tadi cari-cari kok vouchernya nggak ada. Nanti berarti saya
serahkan pada saat yang tepat. Termasuk beliau sudah pengen, saya DP-in gratis. DP doang semua dong. Tenang aja DP dulu. Ya itu adalah, itu tabungan kami semuanya. Dan saya yakin dengan membantu orang pasti Allah memberi yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya. Kalau tips dari Hendra apa? Mulai dari bermimpi, Stan. Jadi bermimpi, tuliskan mimpi Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini dan sebuah kertas. Oke, ini Bu, satu mulailah dari mimpi. Bermimpi. Oke, berikutnya. Tulis secara detail 1, 2, 3, 4, 5. Apa impiannya gitu? Apa impiannya? Terus disimpan di tempat yang kita bisa melihat kapanpun. Karena pas kita melihat itu pasti akan ada pacuan motivasi. Secara di tembok kamar, gitu ya. Di kamar atau di dompet, atau di mana. Terus yakin kalau misalkan kita mau berusaha, Allah akan kasih jalannya. Dan jaga hubungan dengan manusia yang lain. Karena keberkahan itu tak bisa kita mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Itu yang saya yakin, Ustaz. Luar biasa. Hampir semua ya. Iya. Oke, nah kita masih punya satu segmen. Nanti kita berdoa bersama, Bu ya. Buat yang pemirsa di rumah juga. Iya benar, buat yang belum punya anak, yang belum hamil, yang belum berangkat haji, yang pengen kerja, pengen punya usaha, jangan kemana-mana ya Den ya. Iya. Standby di depan layar kaca, kita akan berdoa bersama. Insya Allah mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin ya Rabbal. Tetap bareng kita di chatting kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa yang selalu setia bareng kita di malam Jumat dan malam Sabtu. Ya, yang di sini ibu suka ada yang nonton nggak? Sering. Ibu suka nonton? Wisata hati atau chatting game suka lihat? Oh, namanya siapa Bu? Eti. Oh, Ibu Eti. Suka nonton Bu ya? Iya. Punya cerita apa Bu Eti? Punya cerita apa Bu? Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Tiap malam itu saya nonton, pasti anak saya nggak mau ngalah karena kan sekarang TV acaranya rame-rame Ustadz. Terus saya berebutan, akhirnya saya kebagian TV yang udah agak burem. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ngelihat. Bisa ikutin doa, kalau udah selesai kan, ayo kita ikutan doa, saya ikut di depan TV saya. Alhamdulillah hari ini saya tercapai karena tadi saya mau ke pondok pesantren, mau ngelihat anak saya, mau katanya belum semesteran. Pas itu kata Abi, mau ikut enggak ke acaranya Ustadz Yusuf Mansur? Mau, saya bilang, ayo mau. Alhamdulillah saya kesampaian Ustadz sampai di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih. Terus saya mau diapain Tan? Tapi di TV-nya yang burem muka Pak Ustadz tetap jelas ya. Ya, takutnya nggak bisa ngebedain Pak Ustadz. Iya. Makasih Bu Eti ya. Makasih ya Bu ya. Alhamdulillah, Ntar habis acara makasih. foto bareng sama Pak Ustadz. Siap, insya Allah. Iya, 10.000. Tenang Bu, ntar saya kasih 100.000, 10 kali foto Bu. Ustadz, tema kita orang yang paling kaya. Kalau di mata Allah, orang paling kaya di mata Allah, orang yang seperti apa Ustadz? Iya, jadi sebenarnya kita ini kan orang kaya ya. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan tuh miskin sebenarnya. Istilah miskin itu kan manusia yang melekatkan sebenarnya. Cuman dia suka nggak sadar kekayaannya dia itu. Mata kita ini harganya berapa ya? Ginjal kita, jantung kita, kaki kita. Coba berapa orang yang kemudian menghabiskan duit untuk kemo. Sedangkan saudara sehat itu loh. Jadi sebenarnya sih ya kita sudah kaya gitu. Kesehatan kita ini aja udah mahal banget. Dan yang paling mahal itu kan iman kita ini. Karena nih lihat ya betapa kayanya kita. Allah bilang kalau kalian sudah di neraka, kalian bawa satu bumi emas. Ya, dan kalian tambahin lagi satu bumi lagi emas yang lain gitu, gak bakal menebus disiksa kalian semua. Artinya dengan iman kita bisa selamat dari neraka. Waduh itu udah kayak apa tahu. Dan lagian mah hidup mah yang penting cukup deh. Nah, pertanyaan terakhir buat bintang tamu kita. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman nih yang mengalami seperti yang Mas Hendra pernah rasakan, sekarang sedang dalam suasana yang tidak nyaman, tapi bisa bangkit, jangan nyerah. Silakan Mas Hendra. Baik, teman-teman semua, mulailah dari bermimpi. Jadi jangan pikirkan kondisi sekarang, tapi bayangkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang,
kalian pengen jadi apa. Mulailah dari perasaan ingin membantu orang lain, perasaan ingin berbakti sama orang tua. Itu akan lebih powerful kekuatannya dibandingkan kita egois dengan diri kita sendiri dan sebagainya. Dan bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Pak Basuki, Pak Basuki apa nih pesan-pesan buat kita-kita? Iya. Ya terutama kepercayaan kepada yang di atas. Saya terus terang aja, walaupun saya itu tukang sampah, itu tak luput saya setiap ba'da subuh saya itu sampai itu buang sampah, air wudhu saya itu tak akan putus. Harus itu. Di samping itu saya baca ayat-ayat yang pendek, itu terus saya berselawat sambil buang sampah itu di dalam hati. Hebat ya. Oke, kalau Pak Yuli, apa Pak Yuli? Terakhir nih buat kita semua. Kita harus minta tolong sama Allah. Kalau udah kepepet, sampai mentok, sampai bisa keluar air mata, kita nangis. Pasti bisa. Yang kedua, kalau pengen sukses, kita dekat-dekat orang susah. Orang sakit, orang kecil. Seperti beliau, kalau ketemu saya, mesti saya sedekahin. Jadi pertolongan Allah akan datang seketika. Jadi menangis, seperti saya juga menangis hari ini, pasti impian saya terwujud. Kalau belum menangis, jangan harap keberhasilan kita tercapai. Itu saja. Dan memang Rasulullah bilang begitu. Satun soruna, wasatur zakuna, bidu'afaikum. Kalian itu bakal ditolong, bakal dikasih rizki, bidu'afaikum. Dengan sabab orang-orang miskin sekitar saudara. Jadi ini tips ya sebelum kita doa pemirsa. Jadi kalau sebenarnya sih nggak harus nunggu susah ya. Artinya kalau mau nyari rezeki tambahan itu bergerak saja silaturahim. Tapi ke rumah orang-orang yang kira-kira nggak pernah makan ayam gitu loh. Ada amalan-amalan saya atas izin Allah. Astagfirullah ya, ini mudah-mudahan bukan ria ya. Saya ngajarin teman-teman, ada amalan yang lakukanlah secara frontal, secara terbuka. Jadi benar-benar umumkan gitu loh. Kita nih mau beramal mana, mau ikutan nggak, apa-apa gitu. Tapi ada amal-amalan yang kita bersepi-sepi, jadi amalan kita saja gitu. Satun soruna, kalian akan ditolong. Apa yang menjadi masalah kalian, kata Rasulullah? Kalian akan ditolong. Saya pernah itu ada orang, dia datang ke saya, Pak Haji Yuli, Pak Basuki, Indra. Dia sedekah kira-kira 27.000. Saat ini duit saya sama istri, saya punya janji kalau anak saya nggak jadi sesar, maka sisa duitnya buat sedekah. Saya terima tuh 27.000. Terus dia bilang, saya juga sekalian mau ngasih sedekah yang lain. Apa sedekah yang lain? Saya tuh kok masa anak saya lahir saya cuma sedekah 25.000, 27.000. Ya apa dia bilang, masa harga anak saya 27.000? Akhirnya saya berembuk sama istri saya, Pak Ustadz, kami akan menyedekahkan seluruh isi kontrakan saya. Saya kan menganalisa kalimatnya ya. Sebentar nih mas, ente mau sedekah seluruh isi kontrakan. Seluruh tuh berarti semua loh. Iya Pak Ustadz semua. Nah, terus dia cuman ngasih satu syarat. Syaratnya, Indra, saya yang harus mengambil langsung ke rumah dia. Seisi rumah itu saya harus ngambil langsung. Nah ini masalah. Apa kata orang gitu kan? Ngambil. Akhirnya 2 minggu lebih saya tidak datang ke dia. Orang ini datang lagi. Kok Pak Ustadz nggak ngambil-ngambil punya saya gitu. Waktu itu saya datang temen. Ada temen pengusaha datang. Dia datang. Kok Pak Ustadz belum ngambil barang-barang saya gitu. Nanti kapan saya kayanya? Betul itu. Kapan saya kayanya? Itu loh mas, ente syaratnya itu loh, saya nggak sanggup itu loh. Masa sih saya harus ngambil itu kan? Udahlah ente sendiri sedekahin lah insya Allah. Ya sudah kalau gitu saya yang sedekahin lah. Nah terus teman saya itu nanya, emang kamu sedekah apa? Nggak. Saya yang cerita. Itu loh Ji, dia sedekah gini. Subhanallah. Ustaz, hari ini saya punya untung 28 juta buat dia Ustaz. Subhanallah. Kalimat terperhatikan. Ustaz, hari ini saya punya untung 28 juta. Buat dia Ustaz. Mana alamat kamu? Buat kamu duit 28 juta. 27.000 doang kan yang baru dikasih toh. Diganti sama Allah berapa itu? 28 juta. Selamat menguras isi kontrakan ya. Dan kita doa ya. Amin. Iya dong. Kita doa ya. Harus.
Pemirsa yang sudah siap-siap di depan, berdoa sambil ngelus perut. Barangkali perutnya ada yang belum terisi dengan janin, pegang perutnya. Pegang perutnya. Yang punya penyakit di dada, pegang dadanya. Yang punya penyakit di kepala, pegang kepalanya. Yang punya penyakit di kantongnya, pegang kantongnya. Serius. Pegang kantongnya, oke? Ya, kalau mau lebih gede lagi, pegang tabungannya. Oke, ambil dulu ATM-nya apa yang ambil dulu. Oke, kita baca salawat. Kita baca salawat bareng-bareng 10 kali. Sebagai doa kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah jabah semua hajat dan keinginan kita, insyaallah. Kita salawat, kita mulai 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa di rumah baca ya, baca juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pegangin anaknya, barangkali anaknya pengen pintar. Silakan terus baca salawat. Pegangin hati anak biar nggak bandel. Barangkali punya penyakit kanker, ya, lumpuh. Pegang, insya Allah miracle itu ada. Kun fayakun Allah itu ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Dan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hendra, terima kasih Hendra. Kapan-kapan main kesini lagi. Pak Basuki terima kasih. Salam buat anak yang satu lagi sama istri di rumah. Istrinya ada di sini. Iya. Pak Yuli terima kasih. Pak Yuli tetangga saya gitu loh. Ternyata di Tangerang juga. Oh sama. Ya, nanti kita main loh. Siap. Hendra, kapan-kapan ngasih apa? Motivasi ke pesantren ya? Insyaallah. Buat anak-anak santri itu loh. Insyaallah. Ya, mau ini pesantren apa namanya? Mau didatengin ke Hendra? Siap. Pak Yuli siap? Siap Pak Yuli. Oke, baik. Terima kasih juga buat jemaah yang sudah hadir. Total Kid and Friend, terima kasih. Wah, Novi, thank you. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Ismail Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.